Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sai Academy. Sai Academy itu apa, sejak kapan berdirinya, gitu ya. Selain Babe Wit ini sebagai coach sudah sekian tahun, wah panjang pokoknya ya. Beliau juga menerbitkan beberapa buku sebagai penulis buku tentang hipnoterapi. Beh, bukunya apa aja sih Beh yang Babe tulis? Ya, buku saya yang sudah terbit itu ada 3 sebetulnya. Yang terbit dan yang akan terbit itu mudah-mudahan doanya itu akan tambah lagi. Yang pertama itu adalah Enneagram dalam secangkir kopi, itu belum, kami tetap tahan. Yang sekarang ini adalah Three Brain dalam secangkir kopi, terus ada Cita Dharana Terapi, terus ada yang namanya ibu-ibu, banyak sekali yang saya sebutkan. Kemudian nanti bocoran sedikit itu adalah Cita Dharana Aromaterapi. Ini aromakologi itu ininya saya itu. Wow. Ya, itu adalah masterpiece-nya dari Sai Academy. Itu nanti akan saya juga sedang sedun dan sudah dalam tahap finalisasi. Wih, keren sekali kan? Ya, teman-teman semua nih selalu mengikuti stay di Sai Academy, akan banyak sekali manfaatnya yang didapat, ilmu-ilmu. Dan buat semua teman-teman yang ingin ikut pelatihan atau ingin jadi coach, itu bisa nggak sih Beh di Sai Academy? Pasti pada pengen tahu ya. Oke. Sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, di Sai Academy ini selain juga terapis, tentunya dalam mencetak terapis itu perlu adanya sebuah pelatihan, sebuah pendidikan. Nah, di Sai Academy itu menyediakan pelatihannya sampai dengan nanti sebelum menjadi terapis ada dulu program magangnya di Sai Academy. Gitu. Jadi Sai Academy ini mempunyai sebuah kalau sekarang menurut peraturan ini sudah pakai bisa nama klinik kesehatan mental. Sai Academy itu nanti bisa menjadi bahan atau tempat praktek nih bagi teman-teman semuanya. Jadi pendidikan atau pelatihan yang kita bisa dapatkan di Sai Academy adalah selain hipnoterapi, terus itu NLP, nanti ada Cita Dharana Terapi. Itu Cita Dharana Terapi itu adalah hasil karya dari kita nih, dari Sai Academy, karena kita kepingin gitu ya bahwa yang dari Sasana Nusantara ini setara dengan yang dari Barat. Kalau NLP, hipnoterapi itu kan dari Barat. Sementara Cita Dharana Terapi itu adalah mengangkat dari kearifan lokal. Ternyata memang Cita Dharana Terapi itu atau kearifan lokal itu sebetulnya memang sudah sama dengan hipnoterapi atau NLP. Begitu Teh. Oh ya, sekali lagi Teh. Sai Academy ini memang didirikan baru sekitar tahun 2025. Nah, ya, makna dari umurnya baru tapi pengalaman dari kita semua, di samping nanti ada TAI sebagai hipnoterapis dan coachnya yang sudah pengalaman di bidangnya. Saya sendiri itu sekitar hampir kurang lebih 20 tahun menekuni, gitu ya, membersamai sahabat-sahabat semua dalam menemukan jati dirinya, membersamai untuk menemukan pencerahan atas dirinya, mengeksplorasi kelebihan dari dalam dirinya terlibat metode-metode itu tadi. Tuh kan, sahabat semua, teman-teman semuanya, tidak salah pilih di stay di Sai Academy. Lihat suhunya puluhan tahun loh. Kualitasnya pasti kita itu mendahulukan kualitas ya, Be ya. Selalu. Kita hanya mendampingi bahwa manusia itu kan sebetulnya sejatinya dia sudah punya tuh. Dalam dirinya sendiri itu sudah punya yang namanya sumber daya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, tugasnya kami di Sai Academy itu hanya mendampingi mereka menemukan itu, serta bagaimana menanamkan program yang baru sesuai dengan apa yang ditemukan dalam diri, menyadarkan kembali ketidaksadaran. Begitu. Yang belum sadar mau nyari kesadarannya di Sai Academy. Dan jangan lupa ya, Beh ya, kalau ada Cita Dharana berarti di situ ada Sai Academy. Kalau ada Sai Academy berarti di situ ada Cita Dharana. Jadi saling satu sama lain ini tuh saling melengkapi. Kembar siam. Air jam-jam sama air apa, Beh? Wah, kalau
padanan air jam-jam mah repot ini. Oh iya ya. Iya. Aduh, nggak boleh Kalau ya. di Indonesia itu ada 7 sumur. Nah, 7 Nah, yang itu sumur. yang selalu tuh. Dalam pengalaman THI sendiri kan ada tuh Iya. yang namanya dalam mua tuh ya. Iya, Biasanya betul. kan ada dari 7 Iya, sumur iya, gitu. betul, betul. Nah, itu sebetulnya itu juga bagus untuk dalam artian menemukan gitu, memancarkan aura yang dari dalam diri sendiri. Gitu. Dan di sini juga ya Bang ya, selain ini kan dari Saya Akademi dan Cita Dharana ini kita hipnoterapi tapi sudah kita kembangkan dengan terapi dengan aromaterapi, Ya, terus betul. make up dengan hipnoterapi. Terapi. Jadi di sini itu kita bukan hanya hipnoterapi toh, tapi pengembangannya sudah kita gali ya Beh ya. Betul. Ya sebetulnya kayak misalkan pada saat mua gitu ya, dia melakukan tirakat tertentu, itu kan sebetulnya ada proses-proses hipnoterapi di situ. Tapi memang itu dinamakan, kalau di Indonesia belum dinamakan hipnoterapi. Tapi tidak hanya pengantinnya, tapi juga muanya juga sendiri kan. Ya, tapi stop dulu Oh, iya, iya. masalah ini. Oh iya. Buat teman-teman semua sahabat nih yang penasaran, apa sih hubungannya mua dengan hipnoterapi? Bagaimana? Nanti kita di sesi berikutnya. Siap. Mengharumkan Indonesia, satu manusia, satu waktu. Ya. Jadi semuanya, auranya, keharumannya pribadi itu akan keluar, terpancar dengan sendirinya. Mengharumkan Indonesia, satu manusia, satu waktu. Nah, itu dia. Kalau istilahnya, kalau saya akademi itu adalah cita dharana aromakologi itu adalah beyond heal the world. Gitu. Jadi penyembuhan itu di bawah dengan kata-kata, tidak hanya dengan kata-kata, beyond the world. Gitu. Nah, kan keren kan? Nah, terus nih Be, Hmm. kan pasti nih teman-teman nih ada yang pingin tahu dari salah satu buku nih yang sudah Babe terbitkan. Kasih bocoran Be, itu tentang apa, bukunya yang berjudul apa, tentang apa, dan kalau mau beli itu nanti bisa kita beli di Bisa link di- kita. betul. Gitu. Mau di link. Nanti ada juga nih kontaknya ya, kontak personnya di sini, bisa pesan di sini. Siap. Gitu. Salah satunya Be, buku apa Oke. Be? Yang pertama ini adalah tentang cita dharana terapi. Cita dharana terapi itu adalah sebetulnya bukan penggabungan, tapi bagaimana memposisikan terapi Nusantara itu setara dengan tadi seperti NLP, hipnoterapi. Karena ternyata di dalam NLP ataupun hipnoterapi itu sejatinya dalam cita dharana atau kearifan lokal Nusantara itu sudah dilakukan. Misalkan bagaimana dalam NLP itu dikenal presuposisi. Itu juga ternyata banyak sekali kata-kata yang istilah, kalau pamali itu sebetulnya juga itu adalah presuposisi kebudayaan ini ya. Misalkan tidak boleh nyapu. Duduk di depan pintu. Duduk di depan pintu. Ya. Atau jangan, kalau wanita itu gitu ya, jangan suka nyapu itu Nyapu. tengah malam. Ya. Nah, itu sebetulnya itu adalah presuposisi yang bisa dianggap baik atau dianggap betul. Nah, yang kedua itu bagaimana kita kembali lagi setelah presuposisi itu ada yang namanya mental health belief gitu ya. Mental health belief itu adalah bagaimana manusia itu diciptakan. Gitu ya. Diciptakan itu ada seperti misalkan bahwa kenapa sih magic gitu ya, magic atau alat-alat sulap itu di tangan pesulap itu tidak menjadi penyembuh. Tapi di Indonesia banyak sekali kadang-kadang gimmick-gimmick itu sebagai sarana atau media untuk pengobatan. Itu yang bisa saya angkat. Dan lagi juga misalkan berbicara code reading. Code reading itu ternyata di Indonesia khususnya para tetua gitu ya, dukun, leluhur kita, pengobat, tabib atau apa itu sudah melakukan itu. Ternyata di luar sana ada teorinya. Terus apalagi ilmu titen. Ilmu titen itu membaca pola. Nah, dalam setiap terapis itu sepertinya harus gitu ya. Nah, dalam teori NLP itu disebut namanya kalibrasi. Kalibrasi tentang bagaimana gaya tubuh, intonasi itu dipelajari. Sementara di Indonesia itu berdasarkan pola alam. Nah, ternyata dukun itu juga sudah namanya ilmu titen. Nah, itu. Menjalani duluan berarti dukun. Sudah menjalani duluan. Nah, makanya itu sebetulnya cita dharana terapi ini adalah mengangkat gitu ya, mengangkat bahwa memposisikan
yang dilakukan oleh leluhur kita gitu dengan sebutan apapun itu adalah sebagai pengobatan komplementer yang orang memang merasakan manfaatnya sebagai akhirnya kesehatan mental bisa berperan di sana gitu deh. Ih, bagus banget. Oh ya, ada satu lagi buku yang akan terbit nih. Oh. Itu Cita Dharana Kasih bocoran deh. Ya, itu Cita Dharana Aromakologi. Kenapa saya berkeinginan untuk menerbitkan buku itu? Karena berdasarkan pengalaman selama 20 tahun saya mendampingi para klien, para pasien gitu, baik di rumah sakit maupun di klinik saya sendiri itu kita bukan terhalang sebetulnya karena dibatasi oleh yang namanya aturan perundang-undangan kesehatan yang tidak boleh kita itu adalah intervensi fisik dengan pengobatan. Beda dengan semacam psikiater. Gitu. Psikiater itu boleh dengan intervensi obat-obatan atau farmakologi itu boleh. Sementara kami gitu ya para hipnoterapis ini tidak boleh yang namanya intervensi dengan pengobatan. Akhirnya saya dengan belajar bagaimana para leluhur kita itu gitu ya selain gitu dengan kata-kata, ternyata intervensinya itu adalah berupa jamu-jamuan dengan pijit gitu dengan obat tradisional yang ternyata di luar sana itu bisa disebut itu adalah minyak kasturi atau aromaterapi. Oh berarti boleh gitu ya, dalam artian bukannya boleh tapi sebetulnya sejatinya yang dulu itu dukun kita sudah melakukan itu, tapi tidak dengan yang farmakologi atau farmasi yang sifatnya itu adalah obat-obat sintetis, melainkan dari kekayaan alam sendiri. Misalkan bagaimana kalau dulu misalkan anak kecilnya buang-buang air kecil, gitu ya, mencret istilahnya. Kenapa sih orang tua dulu itu dengan pakai daun pucuk jambu muda itu dimakan terus? Nah, itu kan berhenti gitu ya. Atau penggunaan misalkan banyak sekali teh pahit atau nah itu kan sudah mulai. Nah, kenapa saya akhirnya mencoba untuk menerbitkan buku itu karena ingin juga bahwa hipnoterapi itu boleh loh. Gitu ya, intervensi lain selain dengan kata-kata, dengan hanya sugesti, obat-obatan, ya itu kan kita tidak boleh. Nah, melainkan dengan aromaterapis ini menurut saya adalah terobosan baru yang tidak juga melanggar undang-undang, tapi kita juga bisa intervensi ke dalam tubuh manusia melalui aromaterapi. Gitu. Kenapa pilihannya aromaterapi? Berikutnya kita akan bahas. Nah, dan aromaterapi ini yang saya baca itu tuh sudah ada sejak zaman dulu kala, malah lebih dia sejak zaman prasejarahnya udah ada itu aromaterapi. Cuman hanya tidak digali ya Bea. Jadi kita dari Saya Akademi itu akan mempopulerkannya. Jadi memperkenalkan kembali tidak hanya dengan pengobatan obat-obat kimia, bisa dengan obat-obatan tradisional tadi ya Bea, yang dengan jamu-jamuan kayak kunyit atau istilahnya kayak jahe. Ini pun dengan aromaterapi gitu. Dan yang juga ini yang sebagai informasi tambahan bahwa ternyata aromaterapi itu ada kandungan ilmiahnya, ada kandungan senyawanya. Stop dulu iya. Itu nanti kita di sesi berikutnya biar penasaran teman-teman semua biar tetap stay di Saya Akademi. Siap. Kayaknya sekarang biar penasaran kita, tapi bukan arah penasaran ya. Kita tutup sampai sini dulu. Baik. Ya Bea. Oke, thank you. Tetap stay tune di Saya Akademi. Bye.